Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan kemarin kita udah pernah nge-review si Hailu Watch 4S. Kalian bisa lihat ya videonya di Rabu kemarin, gue bakal taruh juga linknya di deskripsi. Dan sekarang kita bakal review yang lebih premium lagi. Ini yang gue tertarik juga, Hailu Solar Ultra. Harganya kira-kira berapa? Kita langsung bahas aja dulu di sini. Untuk harga, kita bisa beli di harga segini. Yes, sedikit lebih mahal dari Watch 4S, tapi memang ini fiturnya juga lebih rich. Ini ngasih price to performance masih mantep banget. Seperti apa? Kalian bisa langsung aja pause. Ini dia untuk si spek singkatnya. Yap, punya sports mode banyak, baterai besar sampai 22 hari, multi satellite connection, dan juga sudah 1.6 AMOLED display dan udah 60 Hz, jadi udah smooth banget harusnya untuk OS. Ditambah lagi OS Hailu tuh enteng, harusnya sih oke banget ya. Dan untuk masalah link, kalau bisa kalian mau beli jam ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, atau di shopping juga pasti udah ada, langsung muncul tadi di sini ya pas gue ngomongin harganya. Kita langsung aja buka untuk si barangnya sendiri. Ya pastinya ini kalian gak usah worry, Hailu sudah ada di Indonesia, jadi ini yang pastinya udah garansi resmi. Bisa kita lihat tuh ada kartu garansi Indonesianya. Gue gak pengen lama-lama juga reviewnya, tapi kalau bisa kalian mau langsung skip ke reviewnya, ada di timecode, kalian bisa scrub juga di video ini. Dan ini dia boxnya, warna hitam, ada accurate GPS satellite positioning, dan ini udah 5 ATM waterproof dibanding sama 1 ATM yang ada di Hailu Watch 4S. Insane banget ya. Rotating crown seperti biasa, voice assistance ada independent GPS, mantap, dan 1.58 AMOLED display dengan Bluetooth calling. Udah sangat komplit banget untuk harga 1,6 juta sih. Memang Hailu biasanya fiturnya benar-benar pack banget ya, dan dia bilang ini strong glass. Jadi kita lihat aja. Oke, kita langsung aja buka. Seperti biasa untuk packingnya dia tight banget. Jadi harus diginiin biar nge-slide. Dan seperti ini untuk presentasinya, kerasa lebih premium juga. Kita langsung peel aja dulu nih. Kita angkat dan kita ambil aja untuk jamnya. Kita kepinggirin dulu dan kita lihat ada aksesoris apa lagi. Jadi udah nggak ada di boxnya karena dia aksesorisnya nyatu sama di sini nih. Oke, agak unik ya. Gue nggak tahu cara nyabutnya gimana, tapi tinggal dicongkel aja kayaknya. There you go. Dan di sini seperti kita lihat, kita dapat manual book. Dan yang pastinya dapat charger. Chargernya masih seperti biasa magnetic. It's okay untuk di harga segini yang pastinya. Gue langsung aja fokusin kita ke jamnya, itu yang penasaran ya pastinya. Ini dia untuk si Hailu-nya sendiri. Kita cabut dulu aja. Solar Ultra. Ini dia untuk jamnya. Right off the bat, ini kerasa banget ruggednya ya. Ini kayak outdoor smartwatch gitu loh rasanya. Kelihatan banget dibanding sama Watch 4S yang lebih ke arah fashion. Kalau misalnya kita mau cabut, untuk band, dia nothing special, nggak bagus banget tapi nggak jelek banget juga. Di tengah-tengah, cukup bagus untuk feelingnya, tapi gue suka. Dan ini yang gue suka juga, dia ada tulisan Hailu, lumayan discreet, jadi nggak kelihatan banget juga sih menurut gue. Kita tour dulu aja untuk desain dan build-nya. Desain sendiri, attention to detailnya gue suka, ada Hailu di sebelah kiri tulisannya, dan ini tuh kayak dual material ya, kayak plastik dan alloy metal untuk depannya. Terus dia tuh kayak ada 2 color juga, matte dan glossy. Di sini ada 3 button ya, banyak ya. Ada crown di tengah, bisa dipencet juga. Dan di sini ada 2 button tambahan. Nanti kita bakal lihat untuk apa fungsinya. Dan kalau misalnya kita mau ke belakang, di sini juga ada glass yang untuk si heart rate sensor, blood oksigen dan kawan-kawan. Lebih kerasa premium juga di sini untuk nyabut si bandnya sendiri. Dan overall desain sih gue suka. Kelihatannya 1,58 bakal gede, tapi ternyata nggak segede yang gue kira ya. Kalau misal gue mau coba pakai ya, kita coba pakai aja. Gue cabut jam gue yang lain, kita coba pakai di tangan kita. Ini tangan gue kecil loh, tapi kelihatannya bagus banget di sini ya. Masih fit and finishnya bagus, walaupun tebal, tapi bulatnya tuh nggak lebar banget, jadi masih kelihatan oke lah di tangan gue. Seperti itu untuk desain, dan kita langsung masuk ke reviewnya. Gue mau setup dulu, nanti kita bakal bahas gimana display quality, sensor, aplikasi, fitur, dan kawan-kawan. Oke guys, langsung aja kita moving on untuk kualitas displaynya. Jadi seperti ini bisa terang banget, dan kalian bisa adjust. Kalau misalnya kita ke setting, scroll all the way to the bottom pakai crown-nya, dan kalian bisa langsung ke setting dan bisa adjust brightness-nya. Agak sedikit bummer, ini nggak pakai ambient light sensor, jadi nggak bisa auto brightness, tapi it's okay, dan dia bisa terang banget ya. Bisa kita lihat tuh di B-roll, itu dalam kondisi yang lumayan cerah. Yes, memang agak gelap, tapi tetap masih kelihatan dan masih usable. Cukup terang menurut gue, dan kalau misalnya di dalam ruangan, ini bisa kita lihat nih. Terang banget kalau di dalam ruangan, sampai kamera gue aja overexpose ya. Jadi untuk masalah brightness sih ini udah bagus banget. Terus gimana untuk masalah smoothness? Layarnya ini smooth, lebih smooth daripada Hailu sebelumnya, apalagi dibanding sama Hailu Solar. Ini jauh lebih smooth berkat 60 Hz displaynya, dan display quality AMOLED-nya juga ini kerasa jernih, view angle bagus, dan layarnya juga vibrant
bagus banget, terutama ini high resolution ya, jadi mulai sedekat apapun tulisannya ya ini masih kelihatan dengan jelas, yang sangat bagus banget upgrade-nya dibanding Hailu sebelumnya. Cuma yang sedikit keluhan dari gue, OS-nya menurut gue masih kurang konsisten untuk masalah smoothness-nya. Jadi gue mau langsung peragain aja, kita turunin dulu brightness-nya ya, biar nggak terlalu overexpose. Nah, kalau misalnya kita di sini bisa kita lihat dia masih bukan yang the smoothest ya, tapi udah lebih baik daripada Hailu version sebelumnya. Bisa kita lihat. Tapi kalau misalnya kita pindah ke semua app kayak gini, kita pencet crown button, ini kerasa lebih smooth gue rasa. Jadi smoothness-nya tuh kayak nggak kurang konsisten aja, tapi overall udah upgrade yang bagus, dan gue rasa juga ini font, icon semua lebih kerasa high quality. Jadi at least udah ada positifnya, so that's good to hear. Untuk sensor sendiri kalian bisa lihat ya tadi di speknya, tapi dia sensor udah komplit juga. Ada blood oxygen, ada heart rate, bisa kita lihat pastinya seperti biasa. Terus ada case stress record, dan yang pasti sleep record juga ada. Udah cukup komplit banget untuk harganya di 1 jutaan, atau lebih tepatnya ini sekarang 900.000 ya, karena udah cukup murah. Dan gue mau sedikit catch up untuk masalah comfort juga. Ini jam gue bisa bilang comfortnya enak banget. Yes, ini kelihatan kayak gede, tapi ternyata di tangan gue rasa at least ya, walaupun tangan gue kecil, masih oke, dan terutama dari si bandnya kerasa enak loh. Jadi kalau gue lagi jalan tuh ya nggak terlalu kerasa banget kalau ada jam di tangan gue. Itu salah satu fitur yang biasa ada di smartwatch mahal ya. Tapi fittingnya ini bagus banget. At least buat tangan gue yang kecil masih kerasa enak dan nyaman. Selanjutnya mari kita moving on bagaimana untuk si aplikasi dan watch faces-nya sendiri. Pertama kita lihat untuk apa ada yang ada dari jamnya sendiri. Kalau misalnya kita press and hold seperti jam-jam lainnya, kalian bisa pilih watch faces yang kalian bisa download nanti di smartwatch atau di aplikasi kalian juga, nanti kita bakal cek. Tapi kita lihat dulu ada apa aja kira-kira fiturnya. Hailu sama persis kayak Hailu sebelumnya. Kalau misalnya kita swipe ke kanan, di sini ada semua widget yang kalian liatin di sini. Dan kalau misalnya dari atas ke bawah, notification, dari bawah ke atas ada notification, dari atas ke bawah maksud gue ada ini ya, ada control center, dari bawah ke atas ada notification yang kalian bisa scroll juga yang pastinya, dan ini lumayan high resolution, dan gue suka dia sekarang ada logonya. Jadi kalau Instagram ada logo Instagramnya, kerasa lebih high quality. Dari sini ada shortcut, dan kalau misalnya kita pencet crown button atau pencet ini, dia bakal ngeliatin semua aplikasi. Ada activity, heart rate, kalian bisa lihat aja sendiri ya, bisa di pause juga, tapi dia banyak banget untuk masalah aplikasinya. Ada musik juga, kalian bisa nge-store musik, so that's good. Tapi lebih tepatnya sih, ini bukan nge-store musik ya, lebih tepatnya ini buat playback dari sini, dari HP yang pastinya. Kita bisa out, ada kalender, AI voice yang tadi gue bilang, ada flashlight, ada kalkulator, dan ya komplit banget untuk masalah aplikasinya. Di harga 100 ribuan udah sangat komplit. Dan kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita pencet crown button, dia bakal balik ke utama, dan ini juga bisa untuk power ya. Untuk yang ini tuh bisa untuk back atau bisa untuk power, yang si tombol atas ini. Sedangkan yang warna oranye ini yang pastinya untuk workout mode. Kalau misalnya kita pencet, nah langsung ke workout. Dan gue suka sekarang dia kayak ada animasi-animasi lucu gitunya ya. Jadi kerasa lebih proper aja gitu, dan ya kerasa lebih bagus. Kita bisa lihat more sports, kerasa lebih oke aja. Jadi untuk masalah app-nya, overall software-nya juga kerasa lebih mature. Karena mungkin chipsetnya lebih kuat, jadi bisa nge-show animasi kayak gini. Yang gue penasaran, apa aja fitur yang ada di HP-nya kalau misalkan kalian download si Hailu software-nya. Jadi download di Hailu software gampang banget, kalian tinggal ke Google Play, dan kalian tinggal nyari Hailu, langsung download yang Hailu Fun ya. Ini yang paling atas, tinggal open. Dan gue udah connect Hailu Solar Ultra. Di sini kalian dikasih tahu kayak sleep tracking, heart rate, dan kawan-kawan. Kalau misalnya kita klik, di sini kalian bisa nyari face gallery. Bisa kita lihat dia bakal loading dulu. Ada update tapi kita later aja. Dan di sini ada face gallery. Seperti biasa, ini seperti smartwatch software lainnya. Ada banyak watch faces. Dan kalau misalnya udah di download bakal muncul di sini ya, my watch faces. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita scroll lagi, ada health monitor. Ada seperti tadi gue bilang di sensornya, ada blood oxygen, stress monitoring, dan kawan-kawan. Kalau misalnya kita mau lanjut lagi, nah di sini ada message notice yang kalian bisa atur notifikasinya seperti biasa. Ada alarm clock, sync weather, quick reply, nice, stand up notice, ada medication reminder, find my watch, musik, e-card juga, dan off wrist lock. Nice. Device setting di sini hanya untuk race to X sama 24 jam atau 12 jam, itu aja. Dan ada firmware update, dan cuma segitu aja, simple banget. Hailu menurut gue aplikasinya makin bagus, tapi tetap dia mempertahankan simpelnya yang gue suka, so that's good. Langsung aja kita moving on untuk masalah workout mode-nya. Tadi gue udah lihat sebentar, tapi kalau misalnya kita mau lihat ke sini, workout-nya cukup banyak ya. Ada outdoor run, outdoor walk, banyak nih, ada treadmill, rowing machine. Jadi bisa untuk kalau misal kalian lagi mau nge-gym juga ada. Dan kalau misal kurang, kita tinggal scroll ke bawah.
Dan ini dikategoriin dengan warna-warna kayak gini yang sangat thoughtful, jadi bisa tahu apa, bisa inget ya warnanya apa gitu. Kalau indoor fitness, misalnya kita indoor fitness, kita misal treadmill gitu ya, misal aja. Ada speakernya juga, not bad, dan bakal kayak gini. Software-nya bisa dibilang dibanding sama kayak Watch 4S yang minggu kemarin gue review, ini jauh lebih mature dan jauh lebih high quality ya. Bisa kita lihat seperti ini, swipe dari sini, pause, end, dan swipe dari kanan, di sini ada yang lainnya, beda itu aja. Dan kalau misalnya kita full kanan, ini ada musik playback-nya. Nice. Kalau misalnya kita scroll ke bawah, juga nggak ada apa-apa ya. Jadi nggak kayak di Huawei gitu, dia scroll ke bawah nggak ada, cuma ada dari sini. Bisa store lokal musik, cuma ya mendingan dari phone musik aja sih menurut gue. Kecuali kalau misalnya kalian lari dan nggak bawa HP, bisa convenient juga kalian bisa masukin musik ke smartwatch ini. So that's good. Dan kalau misalnya mau berhenti, kita tinggal end aja dan bisa centang. Jadi sedikit berbeda dengan Watch 4S kemarin yang harus press and hold, ini bisa langsung pencet aja. Agak aneh sih ya, software-nya beda-beda to be fair, tapi ya at least it works lah bisa dibilang. Terus kira-kira bagaimana untuk battery life? Baterai dia nggak promise 22 hari, ini 450 mAh baterai. Ya gue bisa bilang bisa bertahan 22 hari, tapi lebih realistiknya sih lebih bisa kayak 2 mingguan lah daripada 22 hari ya. Itu terlalu harus basic mode banget. Cuma kalau misal kalian mau nyalain fitur yang ada di smartwatch ini, yaitu always on display, ini dikasih tahu kalau nyalain always on display itu ada warning harus ngecas setiap 24 jam. Jadi kayaknya boros banget always on display-nya. Gua suspek layar AMOLED ini bukan LTPO yang pastinya di harganya wajar banget. Jadi mungkin itu bakal ngedrain baterai ya. Bakal full Hz, mungkin dia naik ke 30 Hz aja. Maybe, makanya ngasih tahu warning seperti itu. Tapi overall, battery life yang pastinya nggak bakal ada masalah. Jadi kita langsung aja masuk ke kelemahan dan konklusinya saat gue pakai smartwatch ini. Kelemahan sih hanya satu aja. Kalau misalnya dia bisa masukin ambient light sensor di sini di harga 900.000, ini udah killer banget. Karena itu yang menurut gue agak annoying, karena kan kita sekarang outdoor, indoor, dan brightness itu kita harus set agak sedikit annoying, tapi kalau misal dia bisa ubah, that would be amazing. Itu aja sih menurut gue. Selain itu, gue susah, karena overall konklusinya menurut gue di harga 900.000, kalian dapat jam yang sangat rugged, feeling, fittingnya oke, gak kerasa gede banget juga di tangan gue yang segede MNL, softwarenya udah cukup mature, fiturnya banyak, harganya affordable, layarnya bagus, what can you want more gitu ya. Jadi seperti itu untuk konklusinya. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan bisa komen di bawah. Thank you for watching dan ketemu lagi kapan-kapan kalau misalnya kita nge-review jam-jam unik lagi. See you and goodbye.